Selamat datang teman-teman di channel baru saya. Karena banyaknya permintaan buat ya untuk membuat video YouTube terkait strategi trading yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi hari ini saya buatkan channel YouTube baru ya, yang berisi konten seputar edukasi trading. Jadi di sini pertama-tama di trading itu kita akan membahas sesuatu yang sangat basic sekali, karena kalian harus belajar dari bawah dulu, baru bertahap naik ke atas itu dari strategi SMC, SND. Nah itu kan udah tingkat atas sebenarnya. Nah buat sekarang itu tuh kita harus belajar dari market strukturnya dulu. Beberapa orang kebanyakan masih banyak yang salah di market struktur. Jadi nggak selamanya market struktur itu turun, nggak selamanya market struktur itu naik. Terkadang market struktur itu bisa terjadi struktur di dalam struktur. Contoh, ketika kalian buka chart di H4 marketnya downtrend, tetapi di time frame lain yang lebih rendah itu marketnya uptrend. Nah itu terjadi struktur di dalam struktur. Nah hari ini saya akan bahas semuanya terkait struktur market, bagaimana cara membaca struktur market yang baik dan benar. Oke, lanjut aja. Nah, yang pertama kalian harus tahu ini dulu. Kalian trading forex, kalian yang pertama itu harus tahu tentang correlation pair. Apa itu correlation pair? Jadi correlation pair itu adalah beberapa pair yang berlawanan dengan USD, dan ada juga pair yang sejalan dengan USD. Nah, di sini correlation pair itu terbagi menjadi dua. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, yang positif itu contohnya seperti USD JPY, USD CHF, USD CAD yang berawalan dengan USD. Nah, kalau yang negatif itu kebalikannya dari positif. Kayak contohnya ada Euro USD, GBP USD, NZD USD, XAU USD, dan yang berkata belakang USD. Nah, di sini penjelasannya adalah ketika correlation pair positif ini itu pasti selalu mengikuti indeks dolar atau DXY. Nah, kalau yang negatif itu selalu berlawanan dengan indeks dolar. Sebenarnya XAU USD di sini tidak termasuk karena dia bukan forex atau mata uang ya. Dia emas, dia barengannya sama oil gitu-gitu. Nah, ini banyak orang salah di sini. Banyak orang berpikiran bahwasanya XAU USD itu selalu berlawanan dengan dolar. Enggak selamanya seperti itu. Kecuali yang mata uang ini ya. Kalau ini beda sendiri, XAU USD itu beda sendiri. Jadi terkadang ketika goldnya naik ya, ketika goldnya naik, USD-nya ikut naik. Kadang USD-nya turun, goldnya ikutan turun. Nah, kadang juga ketika USD-nya turun, goldnya ini suka berlawanan dengan USD. Nah, gold itu sifatnya seperti itu. Jadi kalau mentor-mentor kalian di luar sana tidak menganalisa USD-nya terlebih dahulu, nah kalian harus berhati-hati. Bisa aja itu mentor oknum yang hanya menjebak kalian. Seperti itu teman-teman, kurang lebih untuk correlation pair. Jadi ketika ingin memasuki market, kalian harus analisa USD-nya terlebih dahulu atau DXY. Ini yang harus kalian analisa. Nah, kalau saya sudah pasti saya akan menganalisa DXY-nya dulu seperti apa. Ini untuk mappingan yang sudah saya buat, ini tidak terlihat ya. Bisa saya, ini jelas saya analisa di DXY-nya terlebih. DXY-nya turun, XAU-nya sideways tapi. Nah, itu dia. XAU itu seperti itu. Jadi nggak selamanya sama. Kalau di pair lain ini udah pasti naik. Di pair lain naik. Euro USD-nya naik. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kalian itu trading hanya mengandalkan
pair-pairnya yang lain ini tanpa mengetahui USD-nya berjalan seperti apa. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Yang kedua, selanjutnya kita ingin ngebahas terkait market struktur. Ini saya akan kasih tahu market struktur yang sebenarnya terjadi di lapangan itu seperti apa. Karena masih banyak orang salah terkait market struktur ini. Gitu. Yang mereka tahu hanya naik turunnya aja tanpa tahu market struktur di dalamnya itu seperti apa. Karena struktur dalam struktur itu sudah pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Nah, dasarnya yang selalu diajarkan oleh mentor orang-orang, market struktur itu seperti ini. Hanya seperti ini, tanpa kalian tahu isi dalamannya. Di sini gue akan ngejelasin market struktur secara lengkapnya seperti apa, dari struktur di dalam struktur lah, itu akan gue bahas semua di sini. Jadi kalian siapkan buku dan simak ini baik-baik, jangan di skip-skip. Oke. Nah, yang pertama kita bahas dari uptrend dulu. Uptrend, normal trendnya itu akan seperti ini di time frame besar. Ya, akan seperti ini di time frame besar. Nah, tapi kalian juga harus paham market struktur itu terbagi menjadi dua. Ini yang banyak orang salah. Ada market struktur eksternal dan internal. Ada market struktur eksternal dan internal. Nah, ini yang harus kalian pahami. Eksternal itu apa sih bang? Market struktur eksternal itu market struktur yang berada pada time frame besar. Market ibaratnya time frame utamanya. Nah, internal berarti di bawah time frame eksternal atau di time frame kecil. Ini yang jarang orang bahas. Sebenarnya ini yang paling ngaruh di market. Jadi kalian harus pahamin keseluruhan market struktur eksternal dan internalnya. Eksternal itu di time frame berapa bang, ya kan? Eksternal itu bisa di time frame daily, H4 dan H1. Ini eksternalnya. Kalau internal di bawahnya M30, M15. Kalau misalkan kalian pakai daily, kalian analisanya di H1. Nah, ini buat internalnya seperti ini. Jadi tiap time frame itu saling berlawanan teman-teman. Nah, jadi kalian harus pahami ini terlebih dahulu. Kalian analisa di eksternalnya dulu, baru kalian terjun ke internal. Sekarang kita langsung aja ke atas. Nah, di sini market struktur, kita bahas market struktur yang uptrend terlebih dahulu. Nah, di sini market struktur anggaplah ini eksternal. Ya. Kita anggap ini eksternal. Nah, di eksternal ini market struktur uptrend, ya kan? Di internalnya seperti apa? Nah, bisa aja di internalnya itu seperti ini, teman-teman. Internalnya downtrend. Ini downtrend internalnya. Saya ganti warnanya dulu. Nah, habis itu ganti di sini konfirmasi internalnya uptrend, lanjut uptrend. Di sini aja ya, saya tandain. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Terkadang market struktur itu seperti ini, dia di eksternalnya uptrend. Ketika kita berubah ke time frame kecil,
ternyata dia di time frame eksternal dia sudah berhasil berada di high tertingginya ya. Lalu di time frame kecil dia bergerak turun untuk menjemput suatu demand di bawah, demand area di bawah, atau order block atau fair value gap, apapun itu nanti kita akan ke sana. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi eksternalnya uptrend, internalnya itu downtrend. Ini saya kasih tanda buat teman-teman semua biar teman-teman paham. Nah, ini yang harus kalian pahami benar-benar. Saya mau kalian tidak hanya mengandalkan signal dari orang-orang saja, tetapi kalian harus benar-benar belajar keseluruhan forex dan kalian backtest sendiri gitu loh. Nah, ini eksternalnya seperti ini, uptrend. Internalnya downtrend. Kita akan langsung ke contoh chartnya. Oke, kita lihat chart H1 pada gold. Nah, ini ada satu contoh. Ini contoh market struktur uptrend ya. Saya ingetin lagi, ini adalah contoh market struktur uptrend karena dia berhasil break change of character di sini. Dia uptrend, naik, turun, koreksi, naik lagi ke atas, koreksi lagi, naik lagi ke atas. Nah, secara time frame H1 eksternal, kita bahas aja eksternalnya. Secara time frame H1 eksternalnya itu uptrend ya. Di sini jelas eksternalnya uptrend. Nah, ketika kita ganti ke internalnya di M5, nah ini akan banyak sekali sesuatu. Nah, ini dia yang saya maksud internal tuh ini. Kalian hanya fokus di time frame kecil-kecilnya saja. Kalian tidak melihat secara keseluruhan time frame besar itu seperti apa. Jadi ketika sudah terbentuk change of character di sini ada area demand, ya, di sini ada area, lalu di sini ada area. Kalian hanya terfokus ketika market sudah di atas, kalian hanya terfokus untuk sell, gitu. Tanpa kalian tahu eksternalnya seperti apa. Kalau misalkan eksternalnya uptrend, kalian sell tuh hanya bisa secukupnya saja, karena secara keseluruhan time frame itu masih uptrend, gitu. Jadi jangan berfokus pada sell, fokuslah pada buy. Ambil sell bukannya berarti nggak boleh, boleh aja, tapi kalian harus ambil secukupnya, jangan sampai di hold. Seperti itu teman-teman. Contoh di time frame kecil kan ini downtrend. Setelah dia berhasil ada di high-nya, di time frame kecil ini downtrend up, down, up. Nah ini turun lagi, bikin breakout structure, naik lagi ke atas, bikin breakout structure lagi. Nah di sini dia langsung pump ke atas. Ketika kalian tidak menaruh stop loss atau SL plus di sini dengan niat ingin ngehold sampai ke bawah, ya. Nah ini ketika market pump kayak gini, market tuh makanin SL kalian semua. Jadi SL plus, ada yang SL lah, itu dimakan semua sama dia, berat. Apalagi kalau kalian main di time frame M1 dan M5 seperti itu teman-teman. Jadi harap berhati-hati dengan internal time frame. Kalian harus melihat dulu keseluruhan time frame-nya itu seperti apa. Nah di sini jelas sekali marketnya downtrend ya. Setelah dia sampai di high, dia bergerak turun ke bawah, nah lalu naik kembali ke atas, bergerak turun lagi ke bawah, jadi breakout structure di sini, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, jadi lagi breakout structure, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, jadi lagi breakout structure. Nah ini baru terjadi change of character di sini. Nah seperti ini struktur sebenarnya, downtrend di time frame kecil, tetapi di time frame besar uptrend.
Sampai sini sepertinya saya sudah cukup jelas menjelaskan ya teman-teman. Kita lanjut ganti ke berikutnya. Yang kedua, sideways. Ketika sideways kayak gini, bang, gimana sih bang nangkal sideways bang? Ya kan, itu yang kalian mau kan? Seperti market kemarin. Nah, nangkal sideways itu cukup simpel. Ketika market sudah ada tanda-tanda untuk sideways, ketika market sudah sampai di high tertingginya atau low terendahnya untuk breakout kembali menyesuaikan dengan eksternalnya, itu pasti dia akan bikin base. Dia akan bikin base. Kalian tuh hanya cukup menandakan area base-nya aja. Range harganya itu seberapa gitu loh. Contoh, ini range harganya dari atas ke bawah 100 pip. Nah, di range inilah kalian harus main-main. Lalu untuk eksternal internalnya seperti apa bang? Itu yang harus kalian perhatikan. Nah, tugasnya ketika market sideways adalah kita harus menentukan range harganya. Dia akan bermain-main di sekitaran harga berapa sampai harga berapa. Contoh di sini harga di 3.320 dan 3.310 lah ya. Dengan kata lain, dari atas ke bawah, bawah ke atas itu hanya 100 pips. Gitu teman-teman, ini hanya 100 pips. Anggaplah ini 100 pips ya kan. Nah, di eksternalnya H1, misal H1-nya sideways. Gitu, di H1-nya sideways. Tetapi di time frame kecil-kecilnya itu akan banyak sekali apa ya bahasanya, saya nyebutnya tipuan, candle tipuan. Jadi dia konfirmasi mau naik di tengah-tengah tapi nggak naik, lanjut turun ke bawah seperti itu. Nah, di sini banyak sekali tipuan kalau misalkan candle sideways. Kurang lebih seperti ini. Eksternalnya, di dalam time frame eksternal dia membentuk candle sideways seperti ini. Di time frame kecil-kecil yang lebih rendah, ketika marketnya uptrend itu akan ada struktur buat naik. Nah, struktur itu yang akan kalian pilih kalau misalkan dia sideways seperti ini di eksternal. Kita tandain terlebih dahulu di mana area-area internalnya kita tandain terlebih dahulu untuk kalian belajar. Materi ini sangat dasar tapi jarang banget orang ngebahas sampai ke akar-akarnya gitu guys. Jadi saya mau bahas ini benar-benar sampai ke akar-akarnya. Oke, jadi eksternalnya sideways, internalnya uptrend, ada yang downtrend. Ketika downtrend, time frame kecilnya downtrend. Kita langsung aja ke contoh chart. Nah, ini dia untuk contoh chart di gold seperti ini. Ya, dia sideways, dia hanya main-main di range harga segini. Nih, ketika dia mencoba ingin di break tetapi gagal lagi, coba ingin di break gagal lagi, break gagal lagi. Nah, di sini low-nya pun sama. Ya. Dia ingin di break gagal, di break lagi gagal lagi, di break lagi gagal lagi. Nah, ini range sideways gitu. Ini dalam range harga 150 pips. Dia naik turun atas bawah itu 150 pips. Sekarang kita ini untuk eksternalnya seperti ini. Bagaimana dengan ini internalnya? Kita pakai M5. Kita ambil dari paling depan. Nah, di internal ya, setelah dia turun lalu berhasil mantul di area demand-nya di sini dengan area low range sideways-nya dia, dia bergerak naik membentuk change of character. Ya. Dan di sini ada struktur kalau kalian perhatikan di time frame kecilnya, di internal kecilnya, di M3, M1, dan dia berhasil bentuk change of character di sini. Dia berhasil membentuk change of character di sini, dan marketnya lanjut naik, up,
down, up, down, up, down. Nah, di sini strukturnya langsung naik. Nah, kalian tuh hanya bisa trading di area-area seperti ini, teman-teman, di time frame kecilnya. Dengan range harga paling kalian ambil cukup 100 pips, 100 pips, cukup tutup, udah selesai. Gitu loh. Kalian bisa masuk di area sini. Nah, kalian masuk ya kan, area demand sini naik, seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Sama ketika downtrend juga sama. Nah ini yang saya maksud tipuan tuh, ketika downtrend ternyata itu yang hantem lagi ke atas dah gitu. Ini strukturnya nggak stabil, di struktur kecilnya dia sideways juga di range harga sekian, seperti itu teman-teman. Ketika sudah mulai turun, nah ini langsung turun jatuh tanpa ada struktur, strukturnya langsung turun kencang. Sama di sini juga langsung naik kencang. Ketika kayak gini kalian hanya bisa trading di area nge-sell di area tertinggi dan nge-buy di area terendah. Udah, karena strukturnya nggak jelas gitu. Nah ini ketika strukturnya jelas seperti ini, dia udah mulai turun ya teman-teman, turun, bikin breakout structure, turun lagi, bikin breakout structure lagi, naik ke atas. Di sini tidak berhasil break, dia naik lagi ke atas dengan kencang seperti itu. Ini karena ada news malam. Nah, jadi kalian hanya bisa trading tuh di area-area seperti ini teman-teman. Kalian hanya bisa menandakan area-area supply-nya di mana. Nah, ketika tersentuh area supply baru kalian masuk dan boom, dapat 100 pip, 150 pip TP. Kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasannya untuk market sideways. Ya, sekarang kita lanjut ke market demand, downtrend. Downtrend. Kita masuk ke market downtrend. Downtrend kurang lebih sama dengan market uptrend gitu loh. Jadi ketika marketnya turun, downtrend ke bawah secara rapi di eksternal, ya di time frame kecil itu akan ada struktur lagi gitu loh. Sama halnya kayak tadi uptrend. Nah di sini struktur internalnya uptrend ya kan. Kalian harus otak kalian tuh harus terdoktrin khusus bahwa market masih downtrend secara eksternal, agar kalian tidak ambil terlalu banyak ketika marketnya koreksi. Seperti itu teman-teman, simpelnya seperti itu. Oke, saya akan gambarkan terlebih dahulu internalnya seperti apa. Internal tuh bukan hanya ketika koreksi doang ya, ketika turun juga ada loh. Ketika turun juga ada, ketika searah dengan tren eksternalnya itu ada lagi strukturnya. Jadi kalian harus hati-hati terkait internal ini, karena banyak sekali manipulasinya. Nah internalnya seperti ini ya. Jadi ketika eksternalnya downtrend, turun, bergerak naik, otomatis kan kalian ketika turun telat kalian mencari-cari koreksi untuk koreksi naik kan di eksternal. Nah kalian pindah ke internal gitu loh, ke time frame yang lebih rendah buat mencari-cari koreksinya itu, koreksi untuk dia berbalik arah naik sebelum melakukan penurunan lagi. Nah ketika sudah seperti itu ya sudah gitu loh, kalian nunggu di time frame internalnya. Kalau kalian nunggunya di time frame besarnya ya nggak akan keburu, nggak akan kebagian kalian. Nah ini untuk kurang lebih contohnya seperti ini untuk downtrend. Nah, kita langsung aja ke chartnya. Nah ini kurang lebih contoh chartnya ya teman-teman, chart downtrend eksternal. Kita eksternalnya pakai H1. Oke. Ini yang harus kalian perhatikan, benar-benar kalian perhatikan sekali ya. Di eksternal dia downtrend, ini jelas eksternalnya downtrend gitu. Setelah dia membuat liquidity sweep di sini ya, setelah dia membuat liquidity sweep, nah lalu dia berhasil break change of character di sini ya. Change of character di sini, market jebol. Nah, ini downtrend. Kalian hanya bisa menandakan di time frame besar itu area-area supply-nya aja di mana. Supply di sini, supply-nya sentuh
di retouch lagi turun. Nah, di eksternal seperti ini, di internalnya beda lagi teman-teman. Nah, kita pakai M15 sebagai internal, oke. Nah, di sini internalnya seperti ini, tidak jelas gitu. Ini internalnya tidak jelas, tidak terlihat bahwa marketnya ingin uptrend. Kalian hanya bisa menandakan area-area di area sini gitu. Market langsung naik dan tiba-tiba dia langsung sideways seperti itu. Dia langsung sideways. Kalau misalkan seperti ini, kalian tidak akan bisa aja sebenarnya kalian ambil buy di area-area demand-demandnya di time frame kecil seperti ini contoh. Nah, poin pentingnya adalah kalian ambil area demand. Kalau misalkan demand area ya, kalian ambil candle merah terakhir. Candle merah terakhir kan sebesar ini nih, kalian ambil candle merah terakhir, sudah itu titik jemputnya market. Kalau misalkan supply gimana bang? Kalau misalkan supply kan ada di atas nih, kalian cari titik candle hijau terakhir seperti itu kurang lebih ya. Kalian bisa masuk dapat berapa pips, sudah tutup. Di sini market terjadi change of character kembali dan dia nggak berhasil buat break di atas candle ini, itu langsung turun terus. Nah, di sini strukturnya jelas, downtrend ya, change of character, breakout structure lagi, baru naik koreksi, lanjut turun lagi ke bawah seperti itu. Jadi di time frame kecilnya uptrend downtrend sebelum dia melanjutkan downtrendnya, yang sebenarnya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Untuk market downtrend simple bukan? Simple banget sebenarnya, cuman masalah kebanyakan orang itu ada di sana. Jadi di sini saya menjelaskan secara rinci, tidak akan ada yang saya skip untuk video ini teman-teman ya. Kalian pahami benar-benar struktur marketnya itu seperti apa, baru kalian gabung dengan metode yang lain seperti SND atau Smart Money Concept buat yang pakai Smart Money Concept. Nah, buat next kita akan membahas strategi apa yang gue pakai. Kita akan bahas keseluruhan Smart Money Concept sampai ke inducement-nya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini hanya cukup sekian. Oke, saya pamit. Sampai berjumpa di next mentoring berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan like-nya. Karena itu salah satu bagian support gue buat gue semangat bikin konten untuk edukasi kalian semua. Thank you teman-teman. Gue ucapin sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Semoga ilmu kalian bertambah banyak. Dan sekali lagi terima kasih.